balik anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an anu pamudah-mudahan ngajanten sebab turunna keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah jamaah sadaya rahimakumullah. Sambil ngantosan guru urang dongkap, urang istirahat sekedap mangga ka para panitia supados tiasa ngabagikeun snack sareng kopina. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para alim ulama, para ajengan, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, hadirin hamba-hamba Allah, sidang maulid yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya mohon maaf agak kemalaman sedikit karena tadi ada mandan nyasar. Alamatnya dikasih sama Google karena Kang Abdul ngirimnya Google, ternyata semakin dituku semakin pegel. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Belakangan ini saya sering ditanya oleh sebahagian sahabat saya, kenapa umat Islam Indonesia masih saja mengadakan peringatan-peringatan. Saya bilang, Mas, yang namanya peringatan itu berasal dari kata ingat yang ditambah awalan per dan akhiran an, jadi peringatan. Di satu lapangan ada dua kesebelasan yang sedang bertanding. Penonton sorak-sorai, lalu orang yang lewat nanya, di dalam ada apa? Kata yang nonton, di dalam ada pertandingan. Ini kampung apa namanya? Cipuringin. Cipuringin. Kayaknya nggak ada di internet ya. Di Cipuringin ada suami istri yang sedang cekcok.
kedengaran ada piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis ngerang-ngerang, ditanya sama orang, "Aya naon di jero teh?" Kata anaknya, "Di dalam sedang terjadi perang." Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada manusia yang masih punya ingatan. Jadi kalau malam ini di Cipuringin ada peringatan, berarti orang Cipuringin masih punya. Jadi kalau ada orang yang anti peringatan, kita tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Maklum mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak menyebutkan membuatkan kopi dan air jeruk, berarti panitia kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa kita mengadakan peringatan? Karena kita masih punya ingatan. Oleh karena itu bangsa Indonesia, Masya Allah, warung ya, sampai hari ini masih rajin mengadakan peringatan. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober peringatan, 10 November peringatan, 25 Desember bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT matiin rokok, rokoknya sudah mati, RT-nya enggak mati. Ada Pak RT? Ada Pak RT? Kita doakan mudah-mudahan Pak RT yang datang malam ini panjang umurnya, tambah rizkinya, tambah istrinya. Tahun depan Pak RT yang datang malam ini insya Allah diangkat jadi lurah, amin, di pedalaman Irian Jaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena kalau tidak mencintai Nabi, kita tidak akan merasakan manisnya iman. Rasulullah pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa saja orangnya yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Ono 3 perkara saka wong kang anduweni 3 perkara iki indra awake dhewe, maka aku bakal ngrasake legine iman. Ngerti ya? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau melakukan ketaatan terasa lebih nikmat dibandingkan dengan melakukan kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau sholat sunat terasa lebih nikmat dibandingkan dengan hiburan. Manis iman itu kalau puasa terasa lebih nikmat dibandingkan dengan makan kekenyangan. Manis iman itu kalau tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Mengapa kita tidak merasakan bahwa baca Quran terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Mengapa puasa tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan mengapa sholat sunat tidak terasa lebih nikmat dari nonton hiburan? Belum manis iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, bisa jadi hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Yang tidak dibenarkan cinta istri lebih tinggi daripada cinta kepada Allah sang penciptanya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan hasib dan tetangganya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta suami lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Bagaimana supaya merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman mencintai Rasulullah? Kita sering membaca sunnah Rasulullah, kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Salah satunya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi dalam rangka menceritakan perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad. Hamba Allah. Yang pertama, Rasulullah itu manusia yang paling banyak disebut namanya, yang paling viral di dunia. Kalau ada subscribe, maka Rasul paling banyak subscribe-nya. Kalau ada komen, maka Rasul paling banyak komennya. Kapan nama beliau dikenal? Dulu semenjak aki jeung nini urang masih ada dalam surga. Ketika Kanjeng Nabi Adam sedang menikmati hidup dalam surga, tiba-tiba digoda oleh setan, jatuhlah ke bumi. Ketika jatuh itulah sang istrinya Hawa menderita, Adamnya menderita. Istrinya pekerjaannya cuma menangis karena sakit, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya. Dia kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Saya tanya ibu-ibu, kalau kehilangan suami sedih nggak? Saya ulangi, ibu kehilangan suami sedih nggak? Saya tanya suami sekarang, kalau bapak kehilangan istri sedih nggak? Untung saja Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam? Ada dua kaul. Yang pertama, Kanjeng Nabi Adam baca istighfar yang ada di dalam Al-Quran suratul A'raf. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna lemas jauh. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa itu Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartani. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana engkau kenal Muhammad dengan sedangkan aku belum menciptakannya? Kanjeng Nabi Adam jawab, Rabbi innaka ma khalaqtal rafatul asif wa tuban ala qawmi arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu anna kalam dzul bismil min asma'i khalqika inna lahu hamlu khalqi ilaih. Ya Allah, ketika aku telah selesai menciptakan aku, ku pandang di tiang-tiang pancang alas, aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad dalam seutai kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Kata Kanjeng Nabi Adam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu dicintai Allah karena namanya rendeng. Kalau ada nama rendeng biasanya saling mencintai. Dulu ada Ibu Tin, suaminya kita panggil selamat datang Ibu Tin Soeharto. Kenapa nama Tin rendeng dengan nama Soeharto? Itu artinya antara Ibu Tin dan Soeharto saling mencintai. Dulu ada Ibu Ani, suaminya Yudhoyono, kita sebut selamat datang Ibu Ani Yudhoyono. Kenapa nama Ani rendeng dengan Yudhoyono? Itu artinya antara Ani dan Yudhoyono saling mencintai. Dewa.
Dulu ada Ibu Ainun suaminya, kita sebut selamat datang Ibu Ainun Habibi. Kenapa Ainun namanya ngerendeng dengan Habibi? Itu artinya Ainun dan Habibi saling mencintai. Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu lahabbul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika falaulahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Sampai hari ini umat manusia yang beriman kepada Allah bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga, tetapi ketika ditegur oleh Allah, Adam dan Hawa tidak mau bertawasul, tidak mau istighfar. Kenapa? Karena setan tidak mau bertawasul, tidak mau beristighfar. Kenapa? Karena setan anti istighfar, anti istighfar, anti tawasul. Makanya kalau ada yang musyrik-musyrikan orang tawasul, ada yang mengharam-haramkan tawasul, toh ngambek orang, bisa jadi dia anak buah aliran. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot mending ngopi. Hilang ngantuknya, tinggal seraknya. Biasanya seraknya tuh sembuhnya pakai air jeruk biasanya. Makanya aing komentar aja. Makanya sampai hari ini umat baginda Nabi besar Muhammad SAW senantiasa bertawasul, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa Yang kedua, Nabi Muhammad itu namanya suka dijadikan kartu pendaftaran, PIN atau password atau barcode. Untuk siapa? Untuk orang yang masuk Islam. Setiap orang yang masuk Islam pasti baca syahadat, dan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Umpamanya Ahok masuk Islam, amin. Amin. Kalau Ahok masuk Islam, di sini bakal ada sunatan massal. 1000 orang 3 kali sunat gratis. Umpamanya hari tamu masuk Islam, amin. Amin. Di sini kalau hari tamu masuk Islam, ada kawin gratis bagi yang usia 120 tahun. Mau sok kaya 120 masalah. Berapa banyak orang yang masuk Islam hari ini? Kalau satu hari 10 orang, kalau satu hari 100 orang berangkat, semuanya kumpul baca syahadat, sudah berapa kali nama Muhammad disebut? Yang ketiga, jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur, padu tuur jeung bujur ditambah jeung bubur. Sudah ayam manggil-manggil, siapa yang dipanggil? Tidak soreh namanya, tapi kita tahu siapanya. Salatu wassalamu alaihi ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, salatu wassalamu alaihi
يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من بالسماء وأنت الإمام صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Suara apa? Sungut, bedong. Masa bedong bau jengkol begini? Siapa yang dimaksud dengan imam mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan karimah akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Walaupun tidak disebut namanya, kita tahu semua dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim kita pukul beduk, selesai pukul beduk selesai tarhim kita pukul, bukan resti, cuma bilang pukul beduk. Selesai pukul beduk kita kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam azan ada 2 kali nama Muhammad disebut. Sekali azan disebut 2 kali. 5 kali berapa kali? 5 kali 2 10. Itu baru azan sholatnya. Belum ada orang yang lahir. Orang yang lahir diadani. Kalau orang yang lahir 34 orang satu kelurahan sudah berapa kali? Itu belum ada orang yang kesurupan diadani. Supaya apa? Supaya nyingkir keluar jinnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah diadani supaya nyingkir jin-jinnya. Itu belum ada orang yang kena angin puting beliung diadani supaya rem anginnya. Itu belum ada orang yang mati diadani supaya selamat dari godaan setan yang akan mengganggunya. Masya Allah. Kalau sekarang azan saja di satu masjid 5 kali 2 10, ditambah azan Jumat, jadi berapa kali? 12 kali. Itu satu masjid. Sedangkan di Indonesia masjidnya ada 1.235.993. Berapa kali? Selesai azan kemudian kita membaca doa. Dalam doa kita juga ada yang namanya Muhammad. Asyhadu an la Allahumma rabba hadhihi da'watin wa sholatil ati sayyidina. Ada Muhammad masuk. Selesai kita baca doa dan kemudian mengambil air. Selesai wudu kita baca doa. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allah dewa wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ij'alni minna bina apa bini? Bini siapa? Selesai kita baca doa wudu masuk ke masjid. Di masjid ada tulisan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Masuk tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid kita belum qomat sebelum kita baca sholawat. Sebab apa? Pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu bisma yaqul tsumma shallu 'alaihi fa innahu man shalla 'alaihi wa sallallahu 'alaihi wa sallam tsumma sallu 'alaihi wa sallam fa innaha manzilatu bil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu wa man sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ati. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan azan,
Ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Setelah itu bersolawatlah padaku, karena siapa yang bersolawat padaku, Allah pasti akan bersolawat padanya 10 kali lipat. Setelah itu mintakanlah wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah ada kedudukan tertinggi pada hari kiamat yang hanya Allah berikan pada satu orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah untuk aku, berhaklah hari kiamat dia mendapatkan syafaatku. Allahumma. Makanya menjelang qomat kita tidak langsung qomat, setelah adzan dan iqamah kita baca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi bal. Toko pakai ulangi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi bal. Oh, berarti yang dibaca orang Banten itu benar. Sudah benar orang Banten. Berarti yang diamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah benar. Sudah benar orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti tidak salah NU. Tidak salah NU, yang salah ente. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Itu aja kok. Daripada repot. Ngopi ya. Di sini Sunda apa Jawa sih ngomongnya? Jawa apa Sunda? Sunda. Tapi ada orang Jawa? Ada. Kalau cari tunjuk udah ketahuan kalau bibir tebal hidung pesek masih Jawa semua. Ada milik satu tuh, Pak. Selesai puji-pujian, selesai selawatan, kemudian iqamah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah karena ada Muhammadnya. Masuk ke dalam salat juga ada Muhammadnya. Kapan disebutnya Muhammad dan berapa kali? At-tahiyatul mubarakatus. Assalamu alaika. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahan dulu. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, nunjuk lurus. Mantapkan tauhidnya, jangan sampai goncang tauhidnya. Tidak ada Tuhan kecuali la ilaha illallah. Ya enggak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina fi alamina innaka. Berapa kali Muhammad disebut? Dalam tahiyat awal itu 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 5 waktu, 1 kali tahiyat disebut nama Muhammad itu 5 kali. 5 kali 5 ditambah 2 kali 4 8 tambah 25 berapa? Ini tuh terus 8 tambah sekali lagi berapa? 8 tambah 25 berapa? Itu baru 1 orang. Yang sholat di masjid kita Al-Mu'awanah itu ada 979 orang. Berapa? Masya Allah. Selesai sholat kemudian kita wiridan afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad
Ada Muhammad? Selesai baca doa kemudian imamnya mimpin Al-Fatihah waladhdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina mursalin wa selesai baca doa mau pulang ke rumah, ingat pesan Kanjeng Nabi, majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali pertemuan itu, majlis itu yaumul qiyamah akan menjadi kesedihan dan penyesalan serta kerugian. Jika mau Allah menyiksa mereka dan jika berkenan Allah mengampuni mereka. Mulanya selesai pengajian, selesai sholat berjamaah, selesai doa berjamaah, kita belum pulang ke rumah masing-masing sebelum salam-salaman dengan Pak Kiainya, salam-salaman dengan sahabat dan tetangganya, salam-salaman dengan Pak RT-nya sambil baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti cipuringin ya? Berarti benar orang Cipuringin, benar orang Cipuringin. Berarti tidak salah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak salah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti tidak salah NU, tidak salah NU. Yang sama jelas sama jelas. Itu aja kok. Daripada repot. Sampai ke rumah kedengaran ada bayi nangis, kata bapaknya, tong anak kamu belum diakekahkan ya? Iya betul kong, belikan kambing 2 ekor sebab anak-anak anjir mahal laki. Jangan lupa biarkan rembong yang baru, baskom yang baru, minyak sit, kerosene sit. Jangan lupa undang kiainya, ustadznya. Malam hari gendong anak kamu, cukurin rambutnya, siapkan juga untuk bayarnya, siapkan amplopnya buat ceramahnya, siapkan buat kiainya, siapkan juga berkat buat tetangganya. Saat nyukur rambut anaknya, apa yang dibaca? Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ada hadrohnya? Ada. Mana hadrohnya? Itu hadroh apa tukang mercon? Sok hadrohnya siap, ayo. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhu buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha suri ayat ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah
Bahkan dalam setiap keadaan umat Islam senantiasa menyebut nama Rasulullah dengan baca sholawat. Bangun rumah tidak selesai-selesai, bayar utang habis hajatan gak beres-beres, supaya lengkap rumahnya beres utangnya, baca Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammadin qadru biwasmil karim wa wasbihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Oh, kita ini di Indonesia kena dampak corona COVID-19. Jangan panik, jangan cemas, ikuti aturan pemerintah, patuhi fatwa ulama, jangan lupa baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammadin ribut pilkada, ribut pilpres, orang Banten mah tenang baik, tidak usah memihak kiri kanan, suka colok, gak suka jangan di selesai. Tapi jangan lupa supaya aman baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wah, apa sih ini? Kurubuk apa coba? Selamat sampai hari ini karena banyak baca sholawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ada acara besar-besaran kita selalu baca sholawat. Ikut apa? Karena ikut Rasulullah ketika disambut sahabat-sahabatnya. Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, itu anak-anak muda pada manjat pohon. Ramai banget mereka itu. Manjat pohon, ibu-ibunya siapkan hadroh di bawahnya, digambarkan oleh Mukasum. Rihabal hudaya manar dhiya, rihabal hudaya manar dhiya, sami'tuka fi sa'atin min sofa taqulu anna al-bayt dhillul ilah wa ruknul khalili abil anbiya
مشرق النور عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. Itu para sahabat yang di Madinah langsung baca Tola'al badru min saniyatil wada wajabah mada'a lillahi dayo tala'a. Selalu kali Nabi hadir di hadapan kita semuanya. Semangat ya tilwada wajabah طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى على النبي محمد وعلى Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad itu manusia yang paling viral namanya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah panggilannya di sisi Allah. Panggilan itu ada 3 macam. Satu yang namanya nida alamah. Apa Bu? Nida alamah. Apa itu nida alamah? Nida alamah itu panggilan pada seseorang dengan nama aslinya. Hare-hare. Kalau ada orang namanya Ujang dipanggil dengan Hai Ujang, itu namanya nida alamah karena namanya. Kalau ada Selamat dipanggil Mat, itu namanya nida alamah karena memang namanya Selamat. Kalau ada namanya Dudung dipanggil dengan Dung, itu namanya nida alamah karena namanya Dudung. Kalau ada Otong dipanggil dengan Otong dipanggil dengan itu artinya nida alamah karena memang nama aslinya. Kalau ada Nasir dipanggil dengan Robot. apa-apa bahagianya begitu ya. Nabi-nabi Allah dipanggil oleh Allah dalam Quran dengan nama aslinya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min al-zalimin. Jelek-jelek nonton pemain musabakotika nasional loh. Hai Adam, karena namanya Adam. Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Nabi Zakaria ya Zakaria, Nabi Musa ya Musa, Nabi Isa ya Isa. Semua nabi-nabi Allah dipanggil dengan nida alamah, panggilan biasa. Yang kedua nida ihanah. Apa itu nida ihanah? Memanggil seseorang bukan dengan nama aslinya tapi dengan sebutan yang melecehkan, menghinakan, merendahkan. Umpamanya ada orang badannya gendut, perutnya buncit, nggak pernah sholat, dipanggil dengan celengan Semar. Nah itu namanya. Kalau ada anak badannya kurus, rambutnya ngacung, badannya kurus kering, dipanggil dengan cungkring, itu namanya nida ihanah. Dalam Al-Quran itu ada makhluk Allah namanya Bagus Al-Walid, tetapi dia Al-Haris, namanya Haris,
tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau sujud pada Adam, dipanggil dengan iblis. Jadi iblis KTP-nya Haris. Makanya kalau ada orang namanya Haris yang pernah sholat, panggil saja Iblis. ketika menggoda Adam, berarti namanya jadi setan. Ada makhluk seorang raja terkenal namanya Al-Walid, tapi dia lari dari pertolongan Allah, farra min aunillah, dipanggil dengan ya Fir'aun. Itu namanya nida ihana. Yang ketiga, nida karomah. Apa itu nida karomah? Memanggil seseorang bukan dengan maksiat, tapi dengan panggilan untuk memuliakan, menghormati dan mengagungkannya. Umpamanya ada namanya si Herman, umpamanya karena dia sedang pacaran dengan si Nunung dan si Nunung mencintai dia, dia tidak panggil Herman, wahai Rano Karnoku, padahal wajah 2,5. Kalau ada Pak RT, siapapun namanya, kita ingin menghormati beliau, nggak akan disebut namanya. Siapa RT kita di sini? Apa? Rasa. Bapaknya Nunung. Saya tidak akan panggil dengan Pak Sarsan, tapi saya hormati beliau yang terhormat Pak RT. Ada satu makhluk Allah dalam Al-Quran, dia punya nama tapi Allah tidak pernah sebut namanya. Dia Muhammad, Allah tidak sebut ya Muhammad. Dia nama Ahmad, tidak dipanggil dengan ya Ahmad, tidak ya Ma'i, ya Hashir, ya Akib, tidak. Allah panggil dengan nida karomah, panggilan kemuliaan. Ya ayuhan Rasul, wahai sang Rasul. Ya ayuhan Nabi, wahai sang Nabi. Seakan-akan Allah mengumumkan, wahai seluruh umat manusia, jika kalian ingin tahu makhluk yang paling aku muliakan, yang seharusnya kalian muliakan, makhluk yang paling aku cintai, seharusnya kalian cintai, makhluk yang paling agungkan, seharusnya kalian agungkan. Dia adalah kekasihku, baginda Nabi besar Muhammad. Nida panggilannya cakep. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia nasab turunannya. Hafizul ilah, hafizul ilah, hukamatan li Muhammadin, amba'ahul amjada saudan li ismi, taraku sifat, hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abi wa ummihi. Seluruh keturunan nasab Rasul ke atasnya adalah orang-orang bersih. Kenapa? Sebab kata orang Jawa tuh nggak jarak marak tuh nggak jadi semi, kacang ora tinggalan jalane. Kata orang Sunda, teng manuk teng anak merak kuncungan uyah mata TS kaukur. Kata orang Jakarta, air jutaan atap jatuhnya kembali bahan juga, jatuhnya buah takkan jauh dari pohonnya. Kelakuan anak bagaimana orang? Kalau orang tuanya ahli ibadah, insya Allah anaknya tidak haram jadah. Tapi kalau orang tuanya rajin main, nah itu dia tuh, namanya apa namanya? Maka anaknya main rumen. Sebab apa? Yang namanya orang tua itu guru yang utama. Ada peribahasa guru ratu wong ato, kalau guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya kentut berbunyi, besok muridnya kentut berisi. Ada yang berisi di sini. Sallallahu Muhammad. Ini penting. Rasul bersih. Yang ketiga, yang keempat,
Rasul itu manusia yang paling hebat badannya, paling sempurna fisiknya. Dalam hidup ini kita mengenal macam-macam benda, tapi kalau buntutnya beda, kualitasnya beda. Ada pisang Ambon, ada pisang kepok, tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang kepok walaupun sama-sama pisang. Ada salak Bali, ada salak Pondo, tapi salak Bali tidak sama dengan salak Pondo walaupun sama-sama. Ada mangga harum manis, ada mangga Indramayu, tapi harum manis tidak sama dengan mangga Indramayu walaupun sama-sama. Ada orang Cipuringin, ada orang hutan, tapi orang Cipuringin tidak sama dengan orang hutan walaupun sama-sama. Sebab orang Cipuringin rajin sholat, orang hutan nggak pernah. Makanya kalau di Cipuringin ada orang yang tidak sholat, berarti itu yang nyasar dari anak orang. Kalau ibu punya suami nggak sholat, berarti tiap orang dikeluarin orang. Besok anaknya juga anak orang. Besok namanya jangan Cipuringin, jadi kampung. Sebab semua isi yang pulang pengajian duluan itu anak orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasul punya kulit, Pak RT punya kulit. Tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit Pak RT walaupun sama-sama. Kita tidak nyebut RT siapa lo ya. Mungkin ada 10-20 RT. Sebab apa? Kulit Rasulullah itu halus bagaikan sutra, sedangkan kulit Pak RT Rasul punya keringat, Pak RT punya keringat, tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat walaupun sama-sama. Sebab keringat Rasul itu harum, sedangkan keringat Pak RT yang disebut RT-nya apalagi rakyatnya bikin parah. Rasul punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah walaupun sama-sama. Sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT. Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata, dipanggil oleh Rasulullah, diludahin ceprot langsung sembuh. Orang sakit mata diludahin Rasulullah langsung sembuh. Sallallahu Muhammad. Coba anak ibu sakit mata minta diludahin sama, insya Allah. Satu malam ada ibu-ibu yang masuk rumah Rasulullah, kemudian mengambil air yang ada di tempayan di kolong tempat tidur, diminum. Baginya ibur. Dia sowan kanjeng Nabi hampura abdi aya naon di tadi wong abdi sowan ka dieu sadaya teh aya. Rek naon anjeun ka dieu? Ngerti enggak ini? Punya heseng wae. Wong dalu dalam sowan teh ki panjenengan boten wonten cuman satu yang ngerti. Iya, mau dalam kelap lagi silang makan di rumah. Ya cewek mana? Iya. Tadi malam saya ambil air yang di kolong tempat tidur. Kamu kemana kan? Saya minum. Itu kencing saya, teman. Memang kenapa? Tadi malam saya sakit perut Rasulullah. Terus habis minum itu langsung adem, perut saya langsung sembuh. Kata Nabi, karena kamu sudah minum air kencingku, insya Allah sampai matimu kamu tidak akan pernah sakit perut lagi. Sallallahu Muhammad. Orang sakit perut minum kencing Rasul langsung sembuh. Coba suami ibu sakit perut suruh minum kencingnya Mati. suruh minum kencingnya, insya Allah. Begitu minum insya Allah, pagi minum malamnya langsung tahlilan.
hamba Allah. Kita ini jangankan dengan Rasulullah, dengan hewan pun kalah. Coba burung walet, ilernya doang 5 juta. Udah dia kan? Dah dia loh. Dah dia ngawungku tamanuk walet teh saliter 5 juta. Kalau yang merah Kalimantan Barat itu bisa sampai 20 juta ilernya doang. Kenapa? Sebab iler burung walet kalau untuk masakan tambah enak rasanya, dioleskan mukanya keriput, sering kembali mukanya. Ibu bikin masakan pang enak-enak, nah tetesin iler burung walet, tambah lezat, langgannya mau naik harga. Besoknya bikin lagi sop yang paling enak, tetesin sesendok aja ilernya, insya Allah kesurupan masalah. Saya pernah dikasih minum sama orang Betawi di Depok. Datang saya minum tuh kopi. Bang Iwan ini ngomong-ngomong kopi apa ya bang? Kenapa namanya? Udah kopinya panas, enak lagi. Mungkin direbus bang, yang lain sama disiburingin mau udah adem gak direbus lagi. Ini kopi luwak ya. Apa itu kopi luwak? Kopi luwak itu teman saya kan di Lampung punya kebun kopi, punya musang di rumahnya. Kalau sore musangnya dikasih makan gitu, besok pagi tuh kopi yang udah matang pohon itu diberakin, keluar beraknya tuh, yang peringkil-peringkil biji luwak musangnya itu disemprot, dijemur, disangrai, dibikin kopi. Jadi ini kopinya tai luwak ya. Kopi dimakan sama luwak, begitu procot keluar jadi enak kopinya. Coba besok bapak ibu petik kopi yang matang pohon suruh dimakan sama, tungguin, procot, semprot, sangrai, minum, insya Allah. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Kita ini gak ada apa-apanya dengan Rasulullah, gak ada nilainya. Mungkin orang sini belum pernah nyobain tai kucing kan? Nah itu dia. Kalau orang suka mules, kok mules sih? Nah, obat mata. Kalau Rasul ludahnya cepat untuk mata. Sebetulnya obat mata paling ampuh itu buah sawo. Tapi masih kecil. Ngerti nggak? Terang sawo tak? Sakit mata, ambil sawo yang muda yang masih segini, petik pagi-pagi, tetesin di mata kita. Satu mata 3 insya Allah buta. Serius amat kalau bohong itu tukang khawatir. Yang kelima, Rasul itu manusia yang paling baik akhlaknya, Masya Allah. Nasabnya paling bagus, namanya paling viral, badannya paling sempurna, akhlaknya paling indah. Di mana Rasulullah ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lahumul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum lupa, saya membawa kitab munajat, yaitu kitab doa terbaik seluruh dunia. Kitab terbaik seluruh dunia yang terambil dari Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang memerlukannya silahkan bisa ke depan, tolong dibawa ke sini. Saya bawa tidak banyak, nanti tinggal saya tidak menjual ya Bu ya, saya tidak menjualnya. Dari taruh sini, ambil, bayarnya di situ juga.